rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga bisa lebih mudah untuk mengamati pikiran serta perasaan, mengamati dirinya sendiri. Kalau bisa diamati, berarti juga kita tidak terjebak di sana, tidak terjebak pada pikiran serta perasaan. Sehingga pelan-pelan nantinya pikiran serta perasaan bisa diarahkan ke arah yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke Sobat RTD, kali ini di kesempatan ini, di video ini saya ingin sharing mengenai nafsu, mengenal nafsu. Sobat RTD sudah tahu apa belum? Nafsu itu apa sih sebetulnya? Nafsu itu yang mana? Oke, menurut ilmu yang saya pelajari, ilmu energi spiritual Nusantara, nafsu adalah dorongan yang keluar atau energi yang keluar atau informasi yang keluar dari lapisan-lapisan jiwa. Bisa dari diri palsu atau bisa juga dari diri sejati. Diri palsu itu terdiri dari jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Diri sejati itu terdiri dari jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Pertengahan antara keduanya adalah jiwa tenang. Nafsu-nafsu bagi saya pribadi atau bagi ilmu yang saya pelajari adalah tidak mungkin dihilangkan. Hilangkan nafsunya, nggak mungkin. Karena lapisan-lapisan jiwa tadi selalu ada, tetap ada di dalam diri kita. Diri kita yang mana? Apakah diri kita ini pikiran kita? Apakah diri ini, kita ini, fisik ini? Bagaimana menurut Sobat RTD? Sudah pernah mengalami kesadaran jiwa? Sudah pernah pergi lebih jauh, piknik lebih dalam, healing, masuk ke dalam diri? Bukan healing kemana-mana. Healing yang terbaik menurut saya adalah masuk ke dalam diri. Bisa mengalami kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran fisik atau kesadaran pikiran atau kesadaran logika. Masuk pada kesadaran jiwa tenang. Masuk pada lapisan-lapisan jiwa. Masuk lebih dalam lagi. Beruntung bila bertemu dengan sang navigator. Terhubung pada ruh, percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dalam diri saya, di dalam diri Sobat RTD sekalian. Sama saja, ada juga rohnya. Ada juga percikan cahaya Tuhan. Nah, bila ingin mengenal nafsu, maka kenalilah diri sendiri. Buat Sobat RTD yang sudah terbiasa melakukan relaksasi energi, mungkin sudah lebih terbiasa untuk memahami atau mengamati lah dirinya sendiri. Mana yang pikiran, mana yang pikiran positif, mana pikiran negatif, yang mana ketenangan, yang mana dorongan-dorongan yang sejati atau rasa sejati dalam diri yang tiba-tiba muncul. Dan jendela keluarnya, kaki tangannya nafsu-nafsu atau lapisan-lapisan jiwa tadi adalah pikiran. Jika yang muncul itu adalah jiwa tenang, maka akan mengirimkan impuls atau dorongan atau informasi atau energi kepada pikiran. Sehingga pikiran lebih mudah untuk masuk pada pikiran atau kutub yang positif. Tapi kalau yang aktif itu lebih banyak diri palsunya, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, tiga ini, maka
pikiran akan lebih mudah, lebih banyak berada pada kutub negatif. Lebih banyak pikiran negatifnya yang keluar. Kemudian juga pastinya kalau pikiran bekerja, perasaan juga pasti merespon. Lebih banyak perasaan negatifnya dibandingkan yang positif. Nah, untuk bisa menyadari, untuk bisa tahu bahwa kita sedang dikendalikan oleh bagian jiwa yang mana, fisik kita, tindakan kita ini, supaya tahu, kita harus sadar. Sadar, tidak terjebak di sana. Jika kita sekarang masih berada pada pikiran, ya sudah, maka selalu akan terjebak oleh pikiran. Bahkan malah tidak tahu, bila yang mengontrol itu ternyata adalah pikirannya sendiri. Ini jarang-jarang sekali orang yang bisa paham bahwa kita ini sebetulnya bukan fisik ini, bukan pikiran ini, tapi adalah jiwa. Dan nafsu-nafsu yang sering muncul itu tadi, itu diakibatkan oleh adanya si jiwa ini. Nah, gimana cara si jiwa ini dihilangkan? Ya nggak mungkin. Karena siapakah sebenarnya diri kita ini? Diri saya, diri Sobat RTD. Jika sudah pernah mengalami kesadaran jiwa, maka bisa tahu bahwa kita ini sebenarnya bukan fisik ini, bukan pikiran ini. Kita adalah jiwa. Kita adalah jiwa yang memiliki fisik. Kita adalah jiwa yang dihidupi oleh percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Yang ditenagai, diberi energi oleh percikan cahaya Tuhan di dalam diri sehingga bisa berenergi, bisa hidup jiwanya, bisa aktif jiwanya. Kemudian memiliki tubuh fisik ini. Nah, bila masih berada pada kesadaran logika, atau bahkan tidak sadar bahwa sedang dikendalikan logika, maka ada nafsu-nafsu yang negatif yang mengontrol segala tindakannya dengan tidak disadari. Karena itu, masuklah pada kesadaran jiwa tenang. Perbanyak lakukan relaksasi energi, sehingga lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Nah, gimana kalau sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang? Apa yang terjadi? Sobat RTD yang sudah terbiasa mengalami atau berlatih relaksasi energi tentunya sudah bisa bercerita banyak. Karena sudah mengalami sendiri. Apa yang terjadi pada kesadaran jiwa tenang? Seperti apa hidupnya pada kesadaran jiwa tenang? Bisa enggak mulai sadar akan nafsu-nafsunya? Baik yang positif ataupun yang negatif. Jadi nafsu ini sebetulnya bukan hanya ada yang negatif, tapi juga ada yang positif. Dan keduanya tetap harus diatur dalam ketenangan supaya pas. Ingat cerita atau video saya kemarin yang menyeberangkan nenek-nenek yang saya anggap itu adalah hal yang positif gitu. Ternyata neneknya sudah nyebrang, kemudian saya kembalikan lagi ke tempatnya. Coba Sobat RTD baca di kolom deskripsi, di sana saya berikan referensi artikel-artikelnya. Referensi video yang tadi saya ceritakan. Bahwa nafsu baik pun harus dilakukan dalam ketenangan. Niat baik pun harus ditranslasikan menjadi sebuah action dalam ketenangan. Nggak bisa langsung gitu aja. Harus tenang dulu. Tunggu panduan dari sang navigator. Nah, kalau Sobat RTD sudah terbiasa masuk pada kesadaran jiwa tenang, tentunya akan bisa lebih memahami bahwa kita bukan fisik ini, bukan pikiran ini. Bahwa kita adalah jiwa. Jika Sobat RTD terbiasa masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka akan mulai lebih memahami nafsu-nafsunya. Atau paling tidak mengamati lah. Bisa diamati, oh nafsunya ini, nafsu keinginannya bekerja. Itu juga nafsu. Oh nafsu amarahnya, seperti emosi yang meledak-ledak. Amati aja. Mengamati, bisa mengamati nafsunya atau keinginan atau egonya atau
amarahnya sendiri, itu bisa berarti bahwa kita sudah berada pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan si nafsu itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Nah, kalau kita berada di luar, kita berada di pikiran, sudah pasti kita dikendalikan oleh si nafsu. Bila kita berada pada pikiran, sudah pasti kita akan dikendalikan oleh pikiran. Jadi harus mundur supaya bisa mengamati. Kalau kita sedang berada di situ, tidak mungkin. Harus mundur lebih dalam. Harus mundur keluar daripada kesadaran itu, sehingga bisa mengamati. Jika sudah bisa mengamati, apalagi yang bisa mengamati pada segala kondisi, pada tiap kondisi, nggak hanya ketika sepi, nggak hanya ketika sedang sendirian, tapi juga ketika sedang berada di keramaian, sedang beraktivitas, sedang ngobrol dengan temannya, sedang berinteraksi dengan keluarganya. Itu luar biasa sekali. Itu kesadarannya sudah begini, sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, stabil ada di sana. Nah, doa saya supaya kita semua selalu berada atau lebih mudah berada pada kesadaran jiwa tenang. Kita sekeluarga, Sobat RTD sekeluarga, dan orang-orang yang sekitar kita bisa juga loh terkena energi ketenangannya, sehingga mereka terpantik, terpicu, tertrigger untuk bisa lebih mudah juga masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa lebih memahami, bisa lebih sadar, tahu, kemudian baru memahami, kemudian baru mengarahkan pikiran serta perasaannya atau nafsu-nafsunya sendiri. Itu doa saya. Oke Sobat RTD, please ya, sharing dengan saya. Bagaimana sih rasanya masuk pada kesadaran jiwa tenang? Kemudian bagaimana sih upayanya demi bisa mengamati pikiran serta perasaan atau nafsu-nafsunya sendiri? Atau bagaimana sih pengalamannya mengatur atau terjebak bahkan dengan nafsu-nafsunya itu? Sharing dengan saya ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga lihat di kolom deskripsi video referensi artikel-artikelnya. Karena saya sudah tuliskan, sudah menulis banyak artikel, siapa tahu referensi-referensinya bisa didapat di sana mengenai nafsu-nafsu ini tadi. Gitu aja dulu lah sharing saya. Saya berdoa lagi, sekali lagi supaya kita semua lebih mudah untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga dirinya bisa jadi lebih tenang, dan menjadi agen-agen ketenangan, bisa menebarkan ketenangan kepada sekitarnya. Sehingga alam semesta atau dunia tempat kita berada ini bisa menjadi tempat yang lebih tenang. Banyak kedamaian, lebih mudah bahagia, sadar bahwa sekarang pun sudah sejahtera. Oke, begitu dulu sharing saya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.